Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tatma'inna biha qulubana wa tansharaha biha sudurana wa tadfa'una ila mardatillahi azza wa jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqq faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar ini khatib mewasiati diri khatib dan seluruh jamaah salat Jumat untuk kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perjalanan kita begitu panjang. Bekal yang terbaik untuk perjalanan panjang ini adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan perlu kita ketahui, ketakwaan menjadi sebuah kunci untuk kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga ketakwaan menjadi sebuah kunci kualitas umat ini, baik kualitas secara personal yang akan memberikan efek pada kualitas secara jamaah sosial. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada kita, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsuhu famu'taqaha aw mubiqaha. Semua orang berusaha, semua orang sibuk,
Semua orang beraktivitas, ia akan mempertaruhkan dirinya. Ada yang untung dan ada pula yang rugi. Semua kita ini sibuk dengan aktivitas-aktivitas kita, sibuk dengan usaha-usaha kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, full 24 jam. Ada di antara kita yang dengan aktivitasnya beruntung, ada juga dengan aktivitasnya itu ia merugi. Dari hadis ini kita akan melihat ada dua kelompok orang. Yang pertama, orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, full di dalam kegiatan aktivitasnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula yang ia sibuk entah apa tujuan hidupnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat As-Saff ayat 10, 11, 12, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam ayat ini kita akan menemukan arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam melewati waktu-waktu kita, dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, agar betul-betul termanage semuanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Arahan yang betul-betul sangat detail agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah arah, agar setiap aktivitas kita itu murni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat ini Allah menyapa kita sebagai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana kita ketahui di dalam setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat iman, maka sesungguhnya di sana ada pertaruhan iman kita. Coba kita lihat ketika Allah berbicara pertama kali terkait dengan iman di dalam Al-Quran, di awal suratul Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah bercerita, Allah menyampaikan kepada kita tentang orang-orang beriman. Maka karakter orang-orang beriman di dalam ayat ini adalah mereka yang menegakkan salat. Maka karakter iman itu salah satunya adalah salat. Ketika salat seseorang tegak dengan begitu sempurna, maka pastikan di dalam dirinya ada keimanan. Sebaliknya, jika di dalam pribadi, jika di dalam diri seseorang salatnya acak-acakan, maka sungguh ada yang harus kita pertanyakan tentang keimanannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Begitu juga di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ayat ini berbicara tentang akhlak,
maka karakter seorang beriman itu adalah menjaga lisannya dengan tidak mencaci maki, mengejek orang lain. Bukankah juga kita ketahui ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka ayat-ayat yang di sana Allah menggugah keimanan kita, memanggil kita sebagai orang-orang beriman, maka ada pertaruhan keimanan di sana. Coba kita lihat ayat yang khatib bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang beriman, maukah kamu saya tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum. Hal adullukum, sungguh narasi, kalimat, diksi yang sangat begitu indah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki mubalaghah yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal adullukum, maukah kamu saya tunjukkan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menunjukkan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menanya lalu kemudian tidak menunjukkan. Ini merupakan bagian daripada balaghahnya Al-Qur'an. Kalimat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya sifat manusia itu sibuk dengan aktivitas duniawiyahnya, sibuk dengan kegiatannya yang entah apa tujuannya masing-masing. Maka ketika kebanyakan manusia sibuk dengan aktivitas keduniaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan hal adullukum, maukah kamu saya tunjukkan ala tijaratin, perniagaan. Kenapa perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala pilih dalam kalimat ini? Karena perniagaan merupakan karakter, ada hubungannya dengan karakter manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu selalu yang ada di dalam benaknya adalah pikiran untung dan rugi. Setiap apapun yang ia lakukan, ia harus berkalkulasi, ia harus berpikir, apakah yang akan saya putuskan ini, apakah yang akan saya jalani ini, apakah yang akan saya lakukan ini membawa untung bagi saya atau apakah membawa rugi bagi saya. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala memilih kata perniagaan, memilih kata bisnis, memilih kata perdagangan, memilih kata at-tijarah di dalam ayat ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menginginkan kita agar tidak selalu sibuk pada masalah duniawiyah. Maka Allah arahkan begitu detail kita, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kenapa kalimat yang Allah pilih pertama sebagai sifat, sebagai karakter orang-orang yang beruntung adalah terbebas dari adab yang pedih? Untuk memahami ini, sekali lagi, memahami ayat ini adalah memahami dengan kacamata iman. Sangat-sangat logikanya sangat-sangat simpel sebagai manusia. Ketika kita dipilihkan apakah datang sholat Jumat atau melakukan kegiatan di luar yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah, ketika kita melakukan aktivitas, dua pilihan yang diberikan kepada kita, sholat Jumat atau melakukan aktivitas misalkan main bola di luar, siapa yang ikut main bola akan mendapatkan mobil, sementara orang yang sholat tidak akan mendapatkan apa-apa. Logikanya seperti itu. Maka kalau tidak dengan kacamata keimanan melihat ayat ini, maka sungguh tidak akan ada efeknya kepada kita.
Kalau berbicara tentang keimanan adalah berbicara dengan keyakinan yang sepenuhnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini, menyampaikan ayat ini, maka yang kita pasang di hati-hati kita, di pikiran-pikiran kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan ini kita akan mampu mencerna ayat ini. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Agar kalian terbebas dari siksa yang sangat pedih. Maka yang pertama, tu'minuna billah. Coba kita lihat, tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih. Maka setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, ketika semua itu dibalut dengan keimanan, kita bekerja dengan keimanan, kita berbicara dengan keimanan, kita melangkah dengan keimanan, kita menggerakkan tubuh kita dengan keimanan, kita menggunakan akal pikiran kita dengan keimanan, maka sungguh ini adalah saatnya kita berinteraksi dengan, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua dibalut dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Aktivitas apapun yang kita lakukan yang dibalut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh saat itu kita sedang bertransaksi, berbisnis, berniaga, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh keuntungannya Allah tidak akan membatasi kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari perniagaan itu. Bukankah kita lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau, ketika mereka dibalut dengan keimanan, apapun aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, semuanya naik, semuanya kualitasnya kualitas luar biasa. Ketika sahabat melakukan aktivitas jual beli, maka jual belinya itu bukan kaleng-kaleng. Jual belinya itu adalah jual beli yang memberikan keuntungan luar biasa, yang hanya cukup 2 tahun Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya di kota Madinah. Kenapa? Karena jual belinya jual beli yang dibalut dengan keimanan. Coba kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, semisal Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Zubair. Mereka anak-anak kecil yang sibuk dengan ilmu, tetapi ilmunya itu, perjalanan mereka menuntut ilmu itu dibalut dengan keimanan, maka hasilnya luar biasa. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, 3 hari mereka ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari bahasa Persia, sempurna dituntaskan oleh mereka karena ada keimanan di hati-hati mereka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika apapun yang kita lakukan itu dibalut dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bersungguh-sungguh, untuk berjihad. Karakter seorang orang mukmin itu adalah orang-orang yang memiliki etos kerja yang luar biasa, memiliki semangat kerja yang luar biasa, yang bersungguh-sungguh. Apapun yang mereka lakukan itu semua tidak keluar dari jalan menegakkan kalimat Allah, berdagang menegakkan kalimat Allah, mengajar menegakkan kalimat Allah. Apapun aktivitasnya, apapun usahanya, semuanya li'ila'i kalimatillah. Untuk itu semua ia berikan, hartanya bahkan jiwanya. Maka sungguh ini adalah perniagaan yang menguntungkan, bukan hanya beruntung di dunia, tapi sungguh beruntung di akhirat. Sungguh kita pasti menginginkan keuntungan itu, keuntungan yang tidak hanya kita dapatkan di sini, tapi keuntungan pada kehidupan yang tidak ada batasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا به واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.